pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya Kerajaan Persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Jadi orang-orang Semenanjung janganlah bantah. Tapi orang Sabah, terima kasihlah sedikit. Janganlah marah lagi. Ya. Guys, ini akhirnya Malaysia mengakui ketakutannya jika Sabah dan juga Sarawak merdeka atau lepas dari cengkraman Federasi Malaysia. Ya teman-teman, ternyata Malaysia bukan hanya takut kalau misalnya Sabah dan juga Sarawak ini menjadi negara yang mandiri tapi merdeka. Akan tetapi ya, ini Malaysia takut kalau misalnya Sabah dan juga Sarawak makin terpengaruh oleh dominasi dari Indonesia. Nah, karena ya teman-teman, pembangunan IKN di Kalimantan ternyata merubah peta geopolitik, ekonomi, bahkan hingga militer. Karena kalau Indonesia, teman-teman, bergeser dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, yang paling diuntungkan, teman-teman, adalah negara paling dekat dengan sumber ekonomi terbesar Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Dan tebak siapa yang paling diuntungkan? Yaitu adalah Sabah dan juga Sarawak. Sabah dan juga Sarawak bisa jadi mitra bisnis yang sangat kuat bagi Indonesia, dan tentu ini akan jadi kerugian bagi Semenanjung karena selama ini mitra bisnis satu-satunya Sabah dan juga Sarawak itu adalah Semenanjung. Jadi seperti orang-orang Malaysia itu memonopoli seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Sabah dan juga Sarawak atau Sabahan. Nah, tapi dengan Sabah dan juga Sarawak merdeka, ini negara Sabah dan juga Sarawak bisa mempunyai berbagai opsi-opsi yang lebih luas untuk berdagang, untuk kerjasama. Nah, yang paling diuntungkan ya kerjasama antara Indonesia dan juga Sabah dan juga Sarawak. Indonesia perlu sumber daya, Sabah perlu pembangunan, dan harganya teman-teman saya yakin akan jauh lebih menguntungkan berbisnis dengan Indonesia timbang berbisnis dengan Semenanjung. Kalau misalnya di ME63 kan perjanjian kerjasamanya itu 40% hak sumber daya alam itu hasilnya harus diberikan ke Sabah dan juga Sarawak. Tapi hasilnya apa? Nol besar teman-teman, nggak sampai teman-teman. Tapi kan kalau dijual sendiri bukan 40% tapi 100% masuk ke kantong rakyat. Nah jadi wah, akhirnya saya tahu ya, Malaysia sebenarnya bukan cuma takut kalau Sabah dan Sarawak itu lepas, tapi takut Sabah dan juga Sarawak ini malah lebih dekat dengan Indonesia. Nah, hari ini teman-teman kita bakal melihat fakta yang bakal mendukung statement saya barusan yang menyebut bahwa Malaysia sangat takut kalau misalnya Sabah dan juga Sarawak merdeka dan malah merapat ke Indonesia. Yuk teman-teman kita simak informasi selengkapnya. Jumpa lagi guys. Malaysia mengklaim bahwa pembangunan ibu kota baru Nusantara merupakan ancaman dan jangan dipandang remeh karena menyangkut keselamatan rakyat Sabah dan Sarawak. Parlemen Malaysia juga memohon kepada kerajaannya untuk membangun ibu kota Malaysia yang kedua di Sabah dan Sarawak. Oke, mari kita simak videonya. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila PEN Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, benteng dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih.
So ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini ada amat penting dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas pokok lah. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat. Dan semalam 2,000 orang yang datang untuk melihat bagaimana Sarawak dapat mengambil alih sebuah bank di Kuala Lumpur yang sekarang ini dipunyai majoritinya oleh orang Sarawak. Kalau anak-anak pergi ke Sukma nanti melimpas KL, lihatlah Tun Razak Yassin, bangunan yang tinggi, Sarawak yang punya. Arah angin Borneo berubah ketika Sarawak memilih Jakarta. Seterusnya, kerajaan Sarawak bersiap sedia untuk memperkukuh kerjasama strategik dengan Indonesia. Ayat ini nampak biasa, formal, diplomatik. Tapi kalau dibaca dengan teliti, ada getaran yang buat sebahagian netizen di Semenanjung tak senang duduk. Dalam beberapa waktu kebelakangan ini, media sosial di sebelah barat, Laut Cina Selatan, jadi gelanggang debat. Bukan pasal artis kahwin dua, bukan pasal harga minyak naik lagi, tapi pasal satu soalan yang semakin kerap muncul. Kenapa Sarawak makin kerap ke Jakarta? Sorotan makin tajam bila gagasan kerjasama dalam bidang semikonduktor diketengahkan. Bukan projek kecil, bukan sekadar tukar cenderamata atau MOU bergambar senyum. Ini soal chip generasi baharu, berasaskan AI, teknologi masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah Kuala Lumpur siap melihat Borneo sebagai mitra setara dalam federasi? Atau masih terjebak dalam pola lama yang terpusat di Semenanjung? Karena pada akhirnya, hubungan Sarawak dan pemerintah pusat Malaysia hari ini bukan lagi soal siapa lebih dominan. Ini tentang siapa yang lebih siap membaca arah zaman. Kalau Sarawak hanya bicara kerjasama biasa, mungkin tidak akan ada kegaduhan. Namun yang membuat situasi memanas adalah ambisinya. Dalam berbagai forum ekonomi, Abang Johari menegaskan bahwa Sarawak tidak ingin lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah. Mereka ingin masuk ke rantai nilai global teknologi tinggi, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan atau AI. Bayangkan ini, sebuah wilayah di Borneo yang dulu sering dianggap perifer dibanding Semenanjung, kini bicara tentang chip generasi baru berbasis AI dan industri rendah karbon. Itu bukan pernyataan kecil. Rencana pengembangan kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan energi bersih mulai diarahkan secara serius. Dan semua ini ditopang oleh kekuatan utama Sarawak, energi. Melalui Sarawak Energi, Sarawak memperluas kerjasama lintas batas dengan perusahaan listrik negara atau PLN. Bahkan Sarawak terlibat dalam proyek PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara. Visinya besar, menjadikan Borneo sebagai pusat energi bersih regional.
interkoneksi listrik Sarawak-Sabah sudah beroperasi. Gagasan integrasi grid Pulau Borneo bahkan dikaitkan dengan konsep ASEAN Power Grid. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Selama 20-an tahun, pembangunan Malaysia memang terpusat di Kuala Lumpur dan Semenanjung. Infrastruktur, industri manufaktur hingga pusat keuangan nasional lebih dominan di sana. Namun Sarawak memiliki sesuatu yang sangat dicari dunia saat ini, energi rendah karbon dalam skala besar. Di era di mana perusahaan teknologi global berlomba menurunkan jejak karbon, lokasi dengan pasokan listrik hijau stabil menjadi magnet baru untuk pusat data, industri AI, dan manufaktur chip. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Kedekatan Sarawak dengan IKN bukan soal politik identitas, bukan soal loyalitas federasi, tapi soal posisi. Ketua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memandang serius isu keselamatan negeri ini berhubung pemindahan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta ke Nusantara. Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia ke-40 Brigadier General Muhammad Saufi Omar berkata perkara berkenaan dizahirkan Tun Dr. Wan Junaidi kepadanya ketika kunjungan hormatnya di Astana Negeri hari ini. Muhammad Saufi berkata Tun Dr. Wan Junaidi juga mahu aspek keselamatan terjamin selepas perpindahan ibu negara Republik berkenaan kelak. Beliau juga mengakui pemindahan ibu negara jiran itu sekaligus meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Sarawak selain memberi kesan kepada keselamatan wilayah. Lihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan Perjanjian lintas batas CBA antara Malaysia dan Indonesia menjelang pembukaan ibu negara baharu Republik itu di Kalimantan dijangka dimuktamadkan pada tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia akan ditandatangani dalam lawatan kerja Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia kelak. Menerusi perjanjian tersebut, antara yang akan dimuktamadkan adalah senarai pintu masuk termasuk pembukaan pintu masuk baharu antara kedua-dua negara. Jo, kita orang Borneo kan, tidak kisahlah kau dari Sabah ke Sarawak ke. Orang Semenanjung kan selalu tanya, kau stay atas pokok kah? Ada wifi kah? Sama benda itu kan, benda-benda itulah dan orang tanya. Nah, hari ini saya kasih tunjuk di mana kita stay dan apa environment kita stay. Kau tengok gambar-gambar ini. Jo, kita tidak sama. Kau tengok gambar-gambar itu kan tidak sama kita. Ya, teman-teman, kita sudah menyaksikan alasan sebenarnya kenapa Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, bahkan hingga kerajaan Malaysia ini tak mau Sabah dan juga Sarawak ini merdeka. Bahkan demi membuat Sabah dan juga Sarawak ini ya diam, pemerintah Malaysia sampai memberikan otonomi khusus yang tak terbatas untuk Sabah dan juga Sarawak. Dan tentu ini menjadi bargain yang sangat luar biasa. Sabah dan juga Sarawak punya pilihan yang lebih luas kalau misalnya menjadi negara mandiri. Mereka bisa bekerja sama dengan Indonesia atau negara-negara lain di Asia Tenggara. Tidak harus satu pintu, harus melalui Semenanjung. Kan kalau lewat Semenanjung ya mereka bakal mengkorupsi anggarannya. Jadi nggak sepenuhnya masuk ke kantong rakyat Sabah dan juga Sarawak. Ya mudah-mudahan para pemimpin Sabah dan juga Sarawak melihat hal ini, mereka bisa mempertimbangkan memilih otonomi khusus atau mandiri dengan kaki sendiri. Coba tulis pendapat kalian, mending yang mana di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.